Sawadika, annyeonghaseyo, ohayo, halo para netizen yang terjaring. Selamat datang di channel kami, Jaring Movie. Halo. Di channel ini kita bakalan ngebahas alur cerita dari film-film yang ciamik dan dikemas secara kece, seru, dan badai. Dan sebagai pengingat, kalau cerita dalam video ini isinya full spoiler. Jadi buat kalian yang mau nonton film fullnya, bisa ditonton terlebih dahulu. Kali ini kami akan menceritakan film tentang perjuangan sebuah keluarga yang akan melakukan penyamaran demi bertahan hidup di kerasnya kehidupan perkotaan. Jadi langsung saja kita mulai alur cerita dari film yang berjudul Parasite. Awal film dimulai dengan sebuah keluarga yang berisikan 4 orang, yaitu sepasang suami istri yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anaknya, Ki-woo dan Ki-jung, yang sedang kebingungan karena tetangga mereka merubah password wifi mereka. Si Ki-woo pun langsung mencoba mencari koneksi baru di sekitar rumahnya. Sang ibu bingung karena jika mereka tidak mendapat wifi gratis ini, mereka tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. 핸드폰도 다 끊기고 와이파이도 다 끊기고. Akhirnya, Ki-woo pun menemukan sebuah sinyal wifi baru karena sepertinya ada kafe baru yang buka di sekitar rumah mereka. Setelah terkoneksi, sang ibu pun langsung meminta Ki-woo untuk memeriksa pesan dari perusahaan yang akan memberikannya pekerjaan. Tak lama pun mereka mendapat pekerjaan itu, yaitu melipat kotak pizza. Dan saat mereka melipat kotak, tiba-tiba daerah di rumah mereka sedang ada fogging. Mereka pun langsung melanjutkan melipat kotak di tengah fogging itu. Tak lama, orang yang memberikan mereka pekerjaan datang dan komplain kalau seperempat kotak yang mereka kerjakan tidak terlipat dengan benar dan akan memotong 10% bayaran mereka. Ibu pun sempat protes karena kotak yang gagal hanya sebagian potongan kecil aja. Sementara Ki-woo dan Ki-jung memindahkan box yang mereka buat ke dalam mobil. Ki-woo pun berusaha bernegosiasi dengan si bos untuk memperkerjakannya. Dan si bos pun akhirnya mempertimbangkannya. 생각을 좀 해보고 Saat malam, mereka berpesta untuk merayakan wifi gratis mereka yang baru. Namun, ada orang yang ingin buang air di jendela mereka. Untungnya, teman Ki-woo yang bernama Min-hyuk datang dan memarahi orang itu. Min-hyuk langsung masuk ke rumah mereka untuk memberikan Ki-woo sebuah hadiah dari kakeknya, yaitu sebuah batu. Karena Ki-woo sangat mengerti soal perbatuan. 민유가. 야, 이거 진짜 상징적인 거네. 먹을 거 사오지. Ki-woo dan Min-hyuk akhirnya keluar dari rumah untuk makan bersama. Min-hyuk meminta supaya Ki-woo mengambil pekerjaan pengajarnya karena dia akan keluar negeri. Dia meminta Ki-woo untuk mengajari salah satu muridnya, yaitu Park Dae. Karena ia mempercayai Ki-woo dibanding teman-teman perkuliahannya, dan juga karena pekerjaan ini bayarannya besar. Min-hyuk pun menyarankan untuk membuat surat dokumen perkuliahan palsu untuk Ki-woo dan menyuruh adiknya, yaitu Ki-jung, untuk mengeditnya. Karena adiknya itu katanya jago dalam Photoshop. Ki-woo pun akhirnya setuju dan langsung meminta Ki-jung untuk membuat surat palsu untuknya. 마무리, 새빨간. Keesokan harinya, Ki-woo langsung datang ke rumah Dae. Dia pun terkejut karena rumah itu sangatlah mewah. 안녕하세요. Ki-woo bertemu dengan ibunya Dae dulu sebelum memulai pelajaran. Ibunya bilang dia ingin memperhatikan dulu bagaimana cara Ki-woo mengajar. Is it okay with you? Akhirnya mereka pun pergi ke ruang belajar Dae dan memulai pembelajaran. Saat mengajar, Ki-woo menggunakan sebuah perumpamaan untuk menjelaskan sesuatu ke Dae. Dan ibunya Dae pun sangat menyukai cara mengajarnya dan langsung memperkerjakan Ki-woo. 감사합니다. Scene beralih di ruang tengah. Ibu Dae sedang menjelaskan tentang jadwal pembelajaran adiknya Dae yang bernama Dasong. Si ibu pun menjelaskan sifat Dasong dan meminta pendapatnya tentang bakat seni anaknya itu ke Ki-woo. 펜질 그린 거죠? 자화상이에요.
Dan itu ternyata menjadi nilai tambah Kiwo di mata Ibu Daye. Saat ingin pulang, Kiwo mempunyai ide dan berusaha untuk merekomendasikan adiknya, Kijung, untuk menjadi guru si Dasong. Dengan menyamarkan dan merubah nama adiknya menjadi Jessica, dan Ibu Daye pun sepertinya tertarik dengan rekomendasi Kiwo. 만나보시겠어요? Beberapa hari kemudian, Kiwo dan Kijung pun datang ke rumah Daye. 과 선배는 김치모 그는 이사촌. Kijung pun langsung diwawancarai sama ibunya Daye, sementara Kiwo, ia langsung mengajar Daye setelah memperkenalkan Kijung. Sebelum memulai mengajar, Daye mengatakan kalau Dasong sebenarnya hanya memalsukan kejeniusannya. Namun Kiwo bingung apa hubungannya itu dengan kegiatan belajarnya. Daye hanya diam dan bertanya lagi, apakah Kijung adalah pacarnya Kiwo? Dan Kiwo pun juga langsung bingung harus bilang apa. Ia akhirnya menggunakan sebuah perumpamaan yang ditulisnya di kertas. Tiba-tiba Daye memegang tangan Kiwo dan terjadilah sepasang makhluk memadu kasih. 제불자. Sementara itu, ibunya Daye dan Kijung pergi ke kamar Dasong untuk memulai mengajar. Namun sikap Dasong yang agak aneh membuat ibunya panik. Kijung pun langsung meminta ibunya untuk keluar ruangan. Sang ibu pun bingung karena dia tidak bisa mengawasi bagaimana Kijung mengajar. Ia pun jadi sedikit khawatir dan berusaha untuk masuk dengan membawa cemilan. Saat dia masuk, si ibu melihat Dasong bisa duduk tenang belajar bersama Kijung alias Jessica dan membuat si ibu sangat terkesan. Kijung pun langsung menanyakan apakah yang pernah terjadi pada Dasong waktu kecil. Si ibu langsung terkejut bagaimana Kijung bisa mengetahuinya. Kijung menjelaskan dia tahu karena ada suatu pola pada gambarnya Dasong yang menandakan sesuatu. 아, 네, 맞습니다. Tak lama, ayah Daye pun sampai di rumah dan meminta supirnya untuk mengantarkan Kijung pulang. Namun, Kijung tidak diantarkan sampai ke rumah, dan sebelum turun, Kijung sempat melepaskan celana dalamnya dan meninggalkannya di mobil itu, bermaksud untuk menjebak sang supir. Tak lama, ayah Daye menemukan jebakan yang ditaruh Kijung di mobilnya, dan ia langsung mencurigai supirnya. Saat di rumah, orang tua Daye langsung mempertimbangkan untuk memecat supirnya. 아우, 이게 뭐야? Kiju yang baru selesai mengajar Dasong pun mendengar pembicaraan itu. Dia langsung menuju mereka dan berpamitan pulang. Saat pulang, si ibu bertanya apakah ada yang aneh pada supirnya, karena supirnya akan segera dipecat. Setelah mendengar itu, Kijung pun langsung berinisiatif menawarkan ayahnya untuk menggantikan supir itu. Dan ia menyamarkan nama ayahnya menjadi Pak Kim. 믿는 사람 소개로 연결. Scene berpindah ke tempat showroom mobil. Di sana, Kiwo dan ayahnya sedang mempelajari mobil yang digunakan oleh keluarga Daye. Dan keesokan harinya, mereka langsung memulai pekerjaan barunya. Ayah Daye kagum dengan sopir barunya yaitu Kim, karena wawasannya dan skill yang dimiliki oleh Kim. Mereka bertiga langsung merencanakan bagaimana cara untuk menyingkirkan si Bibi ART. Kiwo yang dekat dengan Daye pun menemukan fakta kalau Bibi itu alergi buah persik. Dan akhirnya dia pun menyebar sari buah persik di sekitaran Bibi itu dan membuat dia menjadi alergi. Sementara ayah Kiwo berusaha bilang ke ibu Daye kalau si Bibi itu sebenarnya sakit parah. Dia bahkan berlatih untuk ngomongnya. 아버지, 지금 감정이 너무 막 여기. Sementara itu, Kijung menyebarkan sari persik lagi di sekitaran si Bibi. Sehingga ibu Daye langsung melihat kalau si Bibi sedang sakit parah. Bahkan ayahnya Kiwo meletakkan saus di sebuah tisu agar terlihat seperti bekas darah dan menunjukkannya kepada ibu Daye. Ibu Daye pun langsung bilang ke Kim supaya tidak bilang ini ke suaminya dan akan memikirkan alasannya supaya bisa memecat si Bibi. Tak lama ayahnya Daye menanyakan kepada Kim apakah dia mempunyai koneksi untuk mencari ART baru.
Kim pun langsung memberikan sebuah kartu nama yang menyalurkan tenaga support perumahan profesional ke ayahnya Daye. Dan ayahnya Daye pun tertarik akan hal ini. Tak lama HP Kijung berbunyi dan dia mengaku kalau dia dari perusahaan yang ada di kartu nama itu. Sampai akhirnya merekomendasikan ibunya sebagai ART di sana dengan nama Chung Sok. Dan langsung diterima. Kini mereka berempat pun akhirnya mempunyai pekerjaan di satu tempat yang sama melalui penyamaran mereka. 맞습니다, 아버지. Shin beralih ke keluarga Daye yang akan pergi camping untuk merayakan ulang tahun Dasong. Setelah keluarga Daye pergi, keluarga Kiwo pun menikmati semua fasilitas dan makanan di rumah Daye. Dan mereka pun berbincang-bincang di sana. 운치가 있네. Tak lama ada seseorang yang memencet bel rumahnya Daye. Dia mengaku kalau dia telah bekerja sebagai ART cukup lama di sana. Dan dia ke sana karena dia ingin mengambil barangnya yang ketinggalan. Akhirnya si Chung Sok mempersilahkan bibi itu masuk dan dia langsung pergi ke basement. Saat dirinya menghampiri, ternyata si bibi sedang berusaha untuk mendorong sebuah lemari. Dan ternyata ada ruang rahasia di belakang lemari itu. Dan ada seseorang di sana. Yang ternyata dia adalah suami dari si bibi. Dia menyembunyikan suaminya karena dia sedang dikejar-kejar oleh penagih utang. Lalu si bibi pun meminta ke Chung Sok untuk memberi suaminya makan seminggu sekali dan akan memberikan Chung Sok uang sebagai penggantinya. Namun Kiwo, Kijung, dan ayahnya yang sedang nguping malah terjatuh dan bibi pun langsung ingin melapor ke orang tua Daye. Akhirnya si bibi menguasai rumah itu. Namun Kiwo CS tidak tinggal diam dan akhirnya menyerang si bibi dan merebut HP si bibi itu, lalu menyeret mereka ke ruang tersembunyi. Namun tidak disangka kalau orang tua Daye menelpon, dan ternyata mereka pulang lebih awal karena di lokasi campingnya banjir. Mereka juga meminta untuk dimasakin mie oleh Chung Sok. Kiwo CS langsung berusaha merapikan rumah mereka sementara Chung Sok memasak makanan. Untungnya mereka berhasil merapikannya tepat waktu. Si bibi yang sadar kalau orang tua Daye pulang berusaha untuk keluar dan melaporkan Kiwo CS ke orang tua Daye. Namun sebelum dia sempat keluar dari ruangan tersembunyi itu, dia ditendang oleh Chung Sok sampai terjatuh lalu pingsan karena kepalanya terbentur dinding. Chung Sok langsung melayani ibu Daye seperti tidak ada apa-apa. Suami si bibi pun berusaha untuk memainkan saklar lampu di sana guna memberikan kode supaya Dasong mengerti karena dia adalah anak pramuka. Untungnya Kim langsung berhasil mengikatnya, sementara Chung Sok mendengarkan ibu Daye curhat tentang keluarganya. Kiwo juga hampir ketahuan saat bersembunyi di bawah kasur Daye karena salah satu anjingnya Daye selalu mengikutinya. Untungnya, Daye tidak melihat ke kolong tempat tidurnya dan hanya mengambil anjingnya. Kiwo CS pun berusaha untuk keluar rumah itu diam-diam. Saat hampir berhasil, tiba-tiba Dasong lari keluar untuk bermain kemah-kemahan. Dan Kiwo CS langsung bersembunyi di bawah meja. Ayah dan ibu Dasong pun memilih untuk tidur di ruang tamu agar mereka bisa mengawasi Dasong. Sebelum tidur, orang tua Daye mengobrol tentang Kim yang agak bau. Namun mereka mengatakan kalau sebenarnya Kim itu orang baik. Chung Sok yang melihat kalau atasannya sudah tidur langsung memberi pesan ke keluarganya. Dan saat mereka ingin keluar, Dasong tiba-tiba menghubungi orang tuanya. Untungnya mereka tidak ketahuan karena orang tuanya Dasong masih setengah sadar dan mereka pun berhasil keluar dengan aman. Kiwo CS akhirnya memutuskan untuk pulang dan menganggap kalau semua ini tidak pernah terjadi.
Namun saat mereka sampai di rumah mereka telah kebanjiran karena hujan lebat. 야 기호야 창문 닫아 창문. Sementara itu, si Bibi sadar dan mencoba untuk melepaskan ikatan dirinya dan suaminya. Tapi ia tidak terlalu bisa bergerak karena luka di kepalanya. Lalu ia pun meninggal. Sementara itu, Kiwo CS berusaha menyelamatkan barang-barang mereka. Tanpa diketahui, Dasong melihat sinyal SOS yang dikirim oleh suami Bibi lewat lampu di rumahnya. Akhirnya, Kiwo CS mengungsi di tempat pengungsian. Kiwo bertanya pada ayahnya apa rencana selanjutnya, dan ayahnya hanya menjawab tidak ada rencana. Shin beralih ke keluarga Daye yang menelpon Kijung untuk pesta ulang tahun Dasong. Lalu Daye juga ingin mengajak Kiwo dan disetujui oleh orang tuanya. Keluarga Daye pun langsung bersiap untuk pesta ulang tahun itu. Tak lama, pesta pun dimulai dan para tamu berdatangan. Sementara Kiwo malah bermesraan dengan Daye. Daye merasa ada sesuatu yang dipikirkan oleh Kiwo, tapi Kiwo pun malah pergi sambil membawa batu yang dikasih oleh Min-yuk. Shin beralih ke Kim dan ayahnya Daye, di mana mereka memakai kostum untuk melakukan sebuah pertunjukan. Kiwo ternyata pergi ke basement. Ketika menyelinap masuk, dia langsung diserang oleh suami Bibi. Untungnya dia bisa melarikan diri, namun akhirnya dia terjatuh dan langsung dipukuli dengan batu yang dibawa oleh suaminya Bibi. Kemudian suami Bibi pun langsung mengambil pisau dan mulai menyerang orang-orang di sana. Dimulai dari Kijung dan orang-orang lain, meski targetnya adalah keluarganya Kiwo. Chung-sok langsung maju untuk membunuh suami Bibi, sementara Kim menekan luka tusuk Kijung. Ayah Daye panik karena anaknya pingsan, namun karena dia melihat Kim yang menahan lukanya Kijung, cuma meminta Kim melempar kuncinya. Namun kuncinya terhalang oleh suami Bibi yang sedang berkelahi dengan Chung-sok. Chung-sok pun akhirnya berhasil menusuk perut suami Bibi dengan tusukan barbeque. Dan ayahnya Daye pun akhirnya mengambil kunci mobil. Namun tidak disangka tiba-tiba Kim malah menusuk ayahnya Daye. Setelah melihat itu, ibunya Daye pun langsung pingsan. Dan Kim pun langsung melarikan diri. Shin beralih di rumah sakit. Kiwo yang sudah sadar pun langsung diinterogasi oleh para polisi. Namun dia hanya tertawa. 여기 내 말 들려요? Ternyata kejahatan yang keluarganya lakukan terbongkar. Untungnya mereka bisa bebas hanya dengan masa percobaan. Namun ternyata Kijung tidak selamat dan Kim pun menghilang. Kiwo akhirnya pergi untuk melihat rumah Daye. Dan saat dia melihat lampu yang kedap-kedip, itu seperti sebuah kode dan dia sadar kalau ayahnya masih berada di rumah itu. Dan ternyata benar, ayahnya berada di lorong bawah tanah itu, yang bahkan tempat itu tidak diketahui oleh orang tua Daye. Dia menulis sebuah surat untuk anaknya. Di dalam surat itu berisi semua penyesalannya. Dia bahkan juga sempat menguburkan almarhum Bibi saat rumah itu dijadikan TKP. Dan saat rumah itu kosong, dia sempat kesulitan bertahan hidup, sampai akhirnya rumah itu ditempati oleh penghuni baru. Dia pun selalu menyelinap saat malam untuk mengambil makanan. Dia juga berusaha untuk mengirim pesan untuk Kiwo dengan kode melalui lampu. 언젠가는 네가 이걸 볼 날도 있으려나 싶다. Setelah mengetahui itu, Kiwo pun langsung mempunyai rencana untuk mencari uang yang banyak dan membeli rumah itu. Kiwo juga berharap ayahnya bisa bertahan selama itu. Dan sampai akhirnya dia bisa membeli rumah itu dan bertemu dengan ayahnya. Dan film pun selesai. Dalam film ini kita bisa belajar untuk tidak melakukan penipuan untuk mengambil keuntungan. Juga jangan melakukan apapun yang akan merugikan orang lain. Karena suatu saat apa yang kita lakukan akan berbalik ke diri kita sendiri.
Dan jangan lupa untuk selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang kita mau. Yakinlah, kunci kesuksesan berawal dari niat, usaha, dan berdoa. Oke, sekian alur cerita dari film Parasite. Jangan lupa di like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar terus dapat update video baru dari kita selanjutnya. Jaga-jaga kesehatan dan stay safe guys. Terima kasih.